Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama membahas tema kedua, yaitu selalu berhemat energi. Untuk pembelajaran yang kedua, nah, materi pembelajarannya nanti kita akan belajar muatan pembelajaran SBDP, PPKN, dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk bukunya kita menggunakan buku Pupena 4A. Nah, untuk materi SBDP nanti kita akan belajar tentang tempo atau tinggi rendahnya nada. Nah, untuk pembelajaran PPKN nanti kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Sedangkan untuk materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam kita akan belajar tentang sumber energi angin. Nah, baik anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan juga hewan. Contohnya saja kupu-kupu. Kupu-kupu memanfaatkan tumbuhan bunga-bunga untuk mengambil nektarnya, mengambil madunya. Nah, anak-anak tentu masih ingat kan, dan tentu anak-anak tahu lagu kupu-kupu. Nah, nanti kita akan belajar nada-nada dalam lagu kupu-kupu. Nah, setelah itu nanti anak-anak juga akan belajar tentang angin. Ketika kupu-kupu terbang, dia akan tertiup oleh angin. Nah, angin juga dapat kita manfaatkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, untuk memanfaatkan energi, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban. Nah, nanti hak dan kewajiban yang harus kita berikan apa saja ketika kita memanfaatkan energi yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya nanti simak ya penjelasan materi dari ini. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nah, berikut ini terdapat tangga nada. Ayo kita cermati. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Sebaliknya, nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Nah, nanti anak-anak menyanyikan nada-nada dalam tangga nada secara berulang-ulang agar lebih mengenal tinggi dan rendahnya nada. Baik, setelah anak-anak bisa menadakan tinggi rendah nada, anak-anak akan mudah dalam menyanyikan lagu kupu-kupu. Hampir 71% bagian bumi merupakan air.
Salah satu sumber energi adalah air. Air memiliki banyak manfaat untuk kehidupan di bumi ini. Setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam memanfaatkan air. Hak mendapatkan air bersih. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan air bersih dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang keempat, memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, setelah kita melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan hak kita. Contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam memanfaatkan air: menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, dan tidak mencemari air dengan limbah. Selain energi air, energi yang ada di bumi juga ada energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat energi angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Kabupaten Sidenrek Kapang atau Sidrap. Nah, di sana sudah ada 30 kincir angin raksasa yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Energi angin memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk pembuatan pembangkit listrik. Yang kedua, penggerak kapal layar. Yang ketiga, olahraga angin dan udara. Yang keempat, menentukan arah angin. Dan penggunaan dalam prinsip aerodinamika, mobil balap, kendaraan bermotor, pesawat terbang, roda, dan peralatan perang. Nah, ayo kita melakukan kegiatan untuk mengetahui manfaat energi angin dengan membuat mobil tenaga angin. Langkah pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menusukkan susu sate sebagai penghubung antar roda. Setelah itu, memasang lagi satu pasang roda yang lain, memberikannya sedotan agar bisa berputar. Selanjutnya, akan kita memasangkan pada botol dengan menggunakan lem ataupun menggunakan double tip. Nah, dalam contoh menggunakan lem tembak anak-anak, lalu ditempelkan pada botol seimbang ya antara kiri dan kanan pembagian posisi rodanya. Selanjutnya satu pasang roda di bagian belakang. Tunggu beberapa saat kering. Nah, setelah kering dan sudah menempel erat, setelah itu kita membuat sedotan dan balon, kita gabungkan dengan menggunakan solatip. Digabungkan
sehingga akan membentuk seperti tongkat dan atasnya ada sebuah balon. Setelah itu kita meniup balon tersebut, apakah bisa mengisi udara sempurna? Nah, setelah itu kita tempelkan tongkat balonnya pada bagian atas mobil-mobilan, lalu kita tiup. Setelah itu kita coba. Nah, akhirnya bisa melaju dengan kencang. Oke, nanti anak-anak bisa mencobanya ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kedua ini kita sudah belajar tentang tinggi dan rendahnya nada. Selanjutnya untuk materi IPA kita sudah belajar tentang perubahan energi angin, dan untuk PPKN kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.